Halo Opa dan Oma, Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Namun, bila kita dalam keadaan tidak sehat, ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk doa keluarga dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru dan kesempatan baru untuk kami menikmati berkat Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu setiap hari bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, siapkan hati kami masing-masing agar kami dapat memahami firman-Mu lewat bacaan dan khotbah di hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, siapa yang di antara kita tidak pernah merasakan kecemasan atau gelisah? Di dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih penuh dengan tanda tanya yang besar tentang bagaimana dan khususnya apakah bisa disembuhkan, tetapi juga sisi yang lain ada dampak-dampak yang luar biasa di mana secara ekonomi, kehidupan kita dan banyak hal yang berubah dengan luar biasa. Semua itu bisa membuat kita jadi sangat cemas. Begitu juga saat kita mengikuti PSBB, kerja di rumah saja, dan kita disiplin, tetapi semakin hari juga menghadirkan kecemasan-kecemasan yang luar biasa.
saat banyak orang malah sering pergi atau keluar rumah. Tapi tidak bisa dipungkiri juga mereka keluar rumah dan pergi bisa mencari makan, mencari uang, dan aktivitas yang lain. Dan semua gambaran itu membuat kita bisa sangat cemas dan khususnya untuk hari esok. Seperti apa dan bagaimana kita seharusnya. Mungkinkah kita akan selamat? Mungkinkah kita akan tetap sehat, tidak terjangkit? Atau kita mencemaskan banyak hal yang lain? Dan kecemasan itu bisa membuat kita menjadi tidak tenang, kita gelisah, bahkan kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Banyak kecemasan yang lain yang akhirnya membuat banyak orang jadi stres dan sakit di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cemas itu atau gelisah, kegelisahan itu adalah suatu kondisi yang tidak tentram. Merasa khawatir, khususnya tentang suasana hati. Tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menanti, dan mengalami kecemasan yang cukup kuat. Saudara, sebagai manusia kita tidak bisa bukan menyingkirkan kegelisahan dalam hidup kita. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu seperti yang kita lakukan hari ini, mendalami firman Tuhan. Bukan sekedar hanya membaca, tetapi kita menggalinya lebih dalam lagi. Kita membuat hidup kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan, ada cara yang gitu, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah bukan sekedar seperti kita mencari alamat. Di mana ya kerajaan Allah? Saudara, kerajaan Allah bukan sekedar di tempat yang jauh, yang namanya surga, yang kita belum pernah mendatanginya. Tapi kerajaan Allah juga ada di bumi. Bisakah kerajaan Allah ada di rumah kita? Bisakah kerajaan Allah ada di hati kita? Bisa, saudara-saudara. Karena kerajaan Allah adalah tahta di mana Allah hadir dan memerintah, sorga dan bumi. Rumah kita, keluarga kita, dan hati kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Tapi ada syaratnya. Kerajaan Allah bukan sekedar tempat atau wadah, tetapi kerajaan Allah adalah ada syarat yang utama, yaitu Allah harus hadir, memerintah dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Dengan kata lain, bahwa kita harus melihat hati kita bahwa adalah hati yang totalitas diperintah dan juga dikuasai oleh Allah. Keluarga kita adalah keluarga yang dimana Allah hadir dan menguasai keluarga kita. Dan tahu tidak saudara, kalau Allah hadir menguasai kehidupan kita, hati kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan dunia ini, maka akan menghasilkan sukacita, damai sejahtera, dan kasih. Karena Allah memiliki nilai yang mendasar, yaitu kasih yang totalitas. Kasih yang menyejukkan. Kasih yang mendamaikan. Kasih yang merangkul. Dan kasih yang bisa menghangatkan kehidupan kita. Dan bayangkan kalau semua itu hadir dan kita rasakan. Kita gelisah, tetapi ada kehangatan di sana. Kita gelisah, tapi kita merasakan bahwa kita tidak jalan sendiri. Karena ada Allah yang berjalan bersama. Allah yang penuh kasih, yang menguatkan itu. Dan saudara, di dalam firman Tuhan ini juga dicatatkan supaya kita menjadi orang-orang yang percaya dengan totalitas. Ayatnya ke-34 mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Dengan kata lain, kita diajak Tuhan untuk percaya penuh dalam pikiran dan hati kita. Kita boleh gelisah,
Tapi mari kita katakan kepada diri kita dan pikiran kita bahwa kegelisahan itu hanya akan menjadi kegelisahan yang sehari. Tidak akan menjadi kegelisahan 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Karena kalau kita menyimpannya, maka kita sesungguhnya sedang menyimpan beban dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berjalan dalam kesusahan dan menghasilkan kegelisahan sehari lepas sehari, maka kegelisahan yang kemarin kita sudah taruh. Dan kegelisahan hari ini kita panggul lagi, kita tanggung lagi dengan semangat yang baru, dengan tenaga yang baru, dengan kekuatan yang baru. Bukan menambah-nambah terus karena kita mengingat segala kegelisahan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah mari mencintai Tuhan dengan totalitas. Mari percaya dengan totalitas kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya sekalipun kita gelisah, kita tahu bahwa kita tidak jalan sendiri. Tetapi kasih dan cinta yang totalitas dari Tuhan akan menyertai kita. Dan ingat saudara, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Dia akan memberikan bagiannya dan mengerjakan bagiannya dengan totalitas, dengan maksimal. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak. Mari kita masuk di dalam doa untuk para lansia GKI Delima. Mereka minta dukungan doa untuk selalu bisa mengatasi kondisi kesehatan mereka yang pada saat ini mereka membutuhkan doa dan pimpinan Roh Kudus untuk tetap semangat dan berjuang untuk selalu mengucap syukur menghadapi sakit penyakit yang dialami oleh para lansia. Kami percaya ya Tuhan, Engkau melihat satu demi satu, nama demi nama, agar mereka ditilik oleh Tuhan sendiri dengan kekuatan dan iman yang besar atas pimpinan Roh Kudus. Mereka boleh selalu mengucap syukur dan merasakan tangan pemeliharaan Tuhan saja. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan untuk mereka-mereka yang di luar sana juga banyak penderitaan yang mereka alami pada saat ini. Kami percaya juga Tuhan tidak meninggalkan mereka. Engkau tilik juga di dalam kebutuhan mereka, di dalam hal kesehatan. Kiranya Engkau boleh lengkapi ya Tuhan dengan keluarga, dengan orang-orang yang merawatnya, biar beri kesabaran untuk selalu dengan sabar merawat mereka di dalam kekurangannya. Kami percaya ya Tuhan, banyak sakit penyakit yang juga dialami bukan oleh orang lansia saja. Kiranya juga Engkau boleh dengar akan seritan anak-anak-Mu, karena mereka juga membutuhkan dukungan dan pemeliharaan-Mu di dalam kesehatan. Sekali lagi ya Tuhan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama dari para lansia, tapi kami percaya Engkau boleh menilik satu persatu mereka dan menguatkan, memberikan semangat untuk selalu bersyukur bahwa segala sesuatu Tuhan sudah menentukan bagi mereka masing-masing. Seluruh doa yang kurang sempurna ini kami boleh alaskan demi Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus penebus kami. Amin. Mari kita lanjutkan doa syafaat kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan menilik kami, berkati negeri ini sehingga dalam wabah ini vaksin corona COVID-19 ini juga boleh segera ditemui, dan juga Kau berkati para peneliti dan khususnya obat-obatan Tuhan pakai. Kami berdoa untuk para dokter, pekerja kesehatan, Tuhan urapi dengan hikmah penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Begitu juga untuk seluruh keluarganya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan dalam masa sekarang ketika kami juga boleh lebih lagi beraktivitas, banyak hal aktivitas dan juga fasilitas publik dibuka, kiranya kami semua boleh tetap disiplin, tetap menjaga negeri ini dengan baik,
dan kami juga boleh saling bergotong royong satu dengan yang lain, lebih peduli lagi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati kehadiran gereja dimanapun berada, supaya ini menjadi jalan Tuhan untuk sungguh-sungguh menghadirkan kasih Tuhan. Boleh sungguh-sungguh juga Tuhan, kami boleh bersama-sama bergotong royong, mengubah kehidupan dan menghadirkan karya keselamatan. Allah yang luar biasa. Kami berdoa untuk setiap persiapan kami menjelang ibadah onsite atau tatap muka. Kiranya segala sesuatunya Tuhan juga yang ingatkan untuk kami lakukan. Tuhan berkati juga. Tuhan lindungi Tuhan sehingga tidak ada orang lagi yang telah berkebaktian, beribadah, mereka terjangkit tetapi mereka merasakan sukacita karena berjumpa dengan Tuhan dan dikuatkan. Hal yang luar biasa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, dalam pekerjaan, dalam sekolah mereka, dan khususnya mereka yang sekarang ini, seminggu ini berulang tahun. Kiranya kasih Tuhan yang menolong dan melingkupi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersama doa yang pernah Engkau ajarkan dalam hidup kami. Doa Bapa kami. Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga di hari ini. Kiranya doa keluarga yang kita lakukan di hari ini dapat menjadi peneguh dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam kehidupan kita mengalami kegelisahan, namun marilah terus percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan Yesus sekali lagi dengan menyanyi dari PKJ nomor 270, Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Isilah